Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat kesempatan untuk melangkah lebih jauh lagi di bulan Ramadan, di bulan yang mulia. Dan sekarang masih dalam kesempatan yang sama, waktu yang sama, yaitu mengkaji dan mengambil manfaat faedah daripada kalam salaf nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan sekarang kita memasuki malam ke-16 bulan Ramadan. Wa qala radhiyallahu anhu lailat as-sabt as-sadis ashar min Ramadan sanat 1325 di Masjid Riyadh ba'da salat at-tarawih. Laula muamalatul mu'min al-'asi taghayarat suratuhu fi adh-dhahir wa aswadda wajhuhu. ولولا الرجاء في الله لتقطعت القلوب خوفا من عذابه فالحمد لله المولى في هذا الوقت بسط نعمته على أهل سيئون. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata pada malam Sabtu, malam ke-16 bulan Ramadan tahun 1325 Hijriah di Masjid Riyadh setelah sholat tarawih. Beliau mengatakan laula muamalatul maula lil 'asi, kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat, kalau bukan karena muamalahnya Allah Subhanahu wa taala, muamalah yang diiringi dengan kasih sayang, yang dibarengi dengan rahmat, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat, la taghayyarat suratuh, maka wujudnya dia pasti akan berubah. Fi zahir, dalam wujudnya, dalam zahirnya pasti dia akan berubah kalau bukan karena rahmatnya Allah. Waswadda wajhuh, maka wajahnya akan menghitam. Walaula raja fillah, kalau bukan karena harapan, adanya pengharapan, adanya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tataqatta'atil qulub, maka hati kita akan hancur berkeping-keping, khaufan min adabih, karena takut daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya kita, saking takutnya sebuah hati daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah al-maula fi hadal waqt, akan tetapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Basat ni'matahu ala ahli Sewun, Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan nikmatnya kepada warga kota Sewun, kotanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Wa yas'alahum fil rizq, dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan untuk mereka semua rizki dunianya. Walakin Allah yaj'alhu awnan lahum ala ta'atih, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki mereka agar mereka semua menjadikan rizki-rizki mereka membantu mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadhum min al-baghi wal isyan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka daripada perbuatan maksiat, perbuatan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tala qawluhu ta'ala wa law basata Allahu rizqa li 'ibadihi la baghaw fil ard. Dan Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa law basata Allahu rizqa, dan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rizki li'ibadihi, bagi hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, maka mereka akan membangkang di muka bumi. Artinya mereka akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dala ba'du ahli faham, sebagian orang-orang yang faham, orang-orang ahli tafsir mentafsiri, mereka mengomentari ayat ini, ad-dhamir fi qawlihi li'ibadihi aibun ala rizq. Ad-dhamir, kata ganti di dalam lafaz firman Allah Subhanahu wa taala li ibadihi, tadi disebutkan walau basatallahu rizqa, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki bagi hamba-hambanya. Secara zahir maksudnya di sini adalah hamba-hambanya Allah. Akan tapi ada beberapa mereka yang mempunyai zauq, yang mempunyai cita rasa di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan maksudnya hamba-hambanya di sini bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya li'ibadihi, domirhi, kata gantihi di sini bukan hamba-hambanya Allah, akan tapi hamba-hambanya rizki, hamba-hambanya dunia. Tentu saja ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan bagi orang-orang yang rakus terhadap dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan dunia di hadapan mereka, maka dia pasti akan lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pasti akan bermaksiat, menggunakan rizki-rizki tersebut yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu aqrab madhkur ay li'ibadir rizq. Maksudnya hamba-hambanya di sini hambanya dunia, bukan hambanya Allah. Karena itu beliau di sini menyebutkan amma ibadur rahman ma yadurruhum sa'at rizq. Adapun hamba-hambanya Rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan terpengaruh atas luasnya rizki, tidak akan terpengaruh atas banyaknya dunia di dalam diri mereka. Wala tawassu' fi wala yashghuruhum an maulahum wala yashghuruhum an maulahum. Tidak akan membahayakan mereka banyaknya rizki, banyaknya dunia, melimpahnya rizki di dalam diri mereka. Mereka tetap akan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di sini beliau menyebutkan, qala Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim lamma quri'a alaihi hadithuhu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan ketika beliau dibacakan di hadapan beliau hadis Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia penjaranya orang mukmin. Beliau mengatakan, wala muddah mal insan fi magamil iman fahiya sijnun lahu, wa anna idha wasala magamul ihsan fala takunu sijnan lahu. Selama manusia berada di maqam derajat keimanan, maka dunia bagi dia adalah penjara. Sedangkan apabila manusia naik ke derajat maqam ihsan, maka dunia baginya bukan penjara. Dan beliau di sini menukil kisah salah satu wali min auliyaillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Al-Adni, Al-Imam Al-Adni. Pada suatu saat ada seorang Yahudi berdiri di hadapan keledai atau kuda Al-Imam Al-Adni. Wa dabat ra'saha, dipegang oleh Yahudi tersebut kudanya Al-Imam Al-Adni. Di hadapan beliau mengatakan, seorang Yahudi ini mengatakan kepada beliau Al-Imam Al-Adni, wa qala ya sayyidi ana ba'as'alak an qawli jaddik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bertanya kepadamu tentang perkataan kakekmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu, kata kakekmu, penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Aina sijnul ladzi anta fi? Mana yang seharusnya penjara yang engkau rasakan di dunia ini? Aku lihat baghlatak tasir ala gatufromiyah wa atrukan na'im. Aku lihat kudamu berjalan di atas karpet Romawi, karpet yang istimewa, karpet yang megah, mewah. Wa atrukan na'im, makan makananmu nikmat semua, enak-enak semua makananmu. Wa ina jannatul lati ana fiha? Mana yang surga yang harus aku rasakan, yang sebenarnya harus aku rasakan di dunia ini? Padahal kakekmu tadi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang mukmin, sedangkan wa jannatul kafir, dunia itu surganya bagi orang yang kafir. Sekarang terbalik. Mana yang seharusnya penjara yang kau rasakan dan mana yang seharusnya surga yang aku rasakan? Maka Al-Imam Al-Adni menjawab, faqala lahu Sayyidina Al-Adni, amma ana binisbah lima a'addahu Allah li minan na'im fid daril akhirah fa ana fi sijn. Ya. Adapun aku, dibanding apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kenikmatan-kenikmatan nanti di akhirat, maka aku sekarang ini seakan-akan di penjara ketika dibanding atas nikmat-nikmat Allah yang disiapkan oleh untuk hamba-hambanya nanti di akhirat. Wa amma anta binisbah lima a'addahu Allah laka minan nakal wal adab fid dar al akhirah anta fil jannah. Sedangkan engkau apabila dibandingkan dengan azab, dengan iqab, dengan pedihnya siksaan
yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untukmu nanti di akhirat, engkau sekarang berada di dalam surga di dunia. Fadala, maka Yahudi tersebut ketika mendengarkan jawaban al-Imam al-Adni, fadala ya sayyidi kalamukal haq, wa dabbala yadahu wa baka wa aslama ala yadih. Setelah mendengar jawaban tersebut, Yahudi tersebut tercengang oleh jawaban al-Imam al-Adni, dan beliau mengatakan, dan Yahudi mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku, kalamukal haq, jawabanmu benar. Setelah itu Yahudi tersebut mencium tangan al-Imam Adni, menangis dan masuk Islam di tangan al-Imam al-Adni karena sebab al-Imam al-Adni. Allah ya'rifna bisalihi zamanina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang orang-orang saleh yang hidup di zaman kita. Wa yurzuqna al-adab ma'ahum wa husnul dhann bihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan anugerah kepada kita, yaitu sebuah adab kepada orang-orang yang wali, kepada orang-orang yang dekat dengan sama Allah Subhanahu wa taala, wa husnul dhann bihim, dan berprasangka baik kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.